Pembahasan soal pilihan ganda nomor 80. Kita berbicara tentang larutan CuSO4 tembaga 2 sulfat di elektrolisis dengan menggunakan elektroda PT. PT berarti inert sebagai anode dan elektroda Fe sebagai katode. Oke, jadi di sini elektrodenya beda ternyata. Di anodenya adalah PT, jadi ini PT platina, anode di sebelah kiri ya, PT, kemudian ini adalah Fe, ini di PT inert, sedangkan yang Fe tidak inert. Hal yang akan terjadi adalah kemudian berarti kita tuliskan dulu reaksi lengkap yang terjadi di anode dan katode. Langkah pertama seperti biasa kita uraikan dia menjadi kation dan anionnya. CuSO4 terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Kation adanya di katode, anion adanya di anode. Kation adanya di katode berarti di sini Cu2+. Kemudian SO4 2- berarti adanya di anode. Ya, kita ulang lagi, di katode itu yang kemungkinan yang mengalami reduksi ada dua, yaitu kation atau air. Karena Cu2+ bukan golongan 1A2AAL atau Mn, maka dia sendiri yang mengalami reduksi. Jadi di katode reduksi Cu2+. Langsung aja kita tulis reaksinya. Di katode Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Ya, artinya di sini Cu2+-nya mengendap menjadi Cu padat di katode. Di mana padatannya? Padatannya akan melapisi ini anode, katodenya. Si Fe akan dilapisi oleh logam Cu di sini. Jadi Cu2+ berubah menjadi Cu. Cu-nya akan menempel di katodenya, di elektrodenya. Sehingga elektroda Fe akan dilapisi oleh Cu. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan anode. Anodenya, anionnya adalah SO4 2-, kemudian elektrodenya PT. PT berarti inert ya. Di anode yang mengalami oksidasi pilihannya ada 3 elektrodenya. Kalau elektrodenya nggak mau inert berarti anionnya sisa asam oksi, berarti pilihannya adalah air yang teroksidasi. Air teroksidasi. Jadi di anode reaksi oksidasi air. Reaksi oksidasi air tulisnya 2H2O teroksidasi menjadi oksigen. Jadi kalau teroksidasi gasnya oksigen O2. O2 itu temennya 4H+. Elektronnya di mana? Tinggal setarakan muatannya. Ini 0. Ini 0, ini +4 berarti tambah 4 elektron. Dan tidak perlu kita jumlahkan karena memang di pilihan jawabannya tidak perlu dijumlahkan. Oke, mana yang betul? Terbentuk gas H2 di anode. Gas H2 di anode salah ya. Yang terbentuk adalah gas O2. Ini salah, harusnya gas O2. Kemudian terbentuk endapan Cu di katode. Ya, betul ya. Terbentuk endapan Cu di katode dan gas O2 di anode. Gas O2 di anode. Berarti ini benar, B benar. Nah, kita lihat jawaban yang lain. Terbentuk gas H2 di anode, salah ya. Di anode nggak ada gas H2, tidak ada gas H2. Terbentuk endapan Cu dan elektroda Fe larut di katode, tidak ada Fe yang larut. Berat katode berkurang, salah ya. Harusnya berat katode bertambah karena katodenya dilapisi oleh logam Cu. Oke, itu soal nomor 80. Soal nomor 81.
Jika larutan natrium sulfat 1 molar dielektrolisis menggunakan elektroda karbon berarti inert, jadi dua-duanya karbon ya, C inert. Reaksi yang terjadi pada anode adalah, karena yang ditanyakan reaksi yang terjadi pada anode, maka kita tidak perlu menuliskan di reaksi dua-duanya untuk mempersingkat waktu. Oke, sama. Langkah pertama kita uraikan natrium sulfat menjadi kation dan anionnya. Ini Na2SO4. Salah ya, harusnya bukan NaSO4 tapi Na2SO4. Ini terurai menjadi 2 Na plus SO4 2-. Karena yang ditanyakan di anode, maka fokus kita adalah ke anionnya. Ini dia, ke anionnya saja. Ya udah, karena elektrodenya adalah karbon, apa yang teroksidasi? Ya, di anode pilihannya ada 3 yang teroksidasi, yaitu elektrodenya. Kalau elektrodenya inert, nah ini karena C inert nggak mau, maka pilihannya ke anion. Kalau anionnya sisa asam oksi F, sisa asam oksi dan F-, dia nggak mau dioksidasi. Siapa yang dioksidasi? Air. Ya, jadi oksidasi air mana? Nah ini dia, ini oksidasi air, jawabannya yang D. 82. Hasil elektrolisis lelehan magnesium iodida. Ini bukan ionida tapi iodida ya. Lelehan magnesium iodida. Ionida itu nggak ada. Berarti MgI2. Cara cepatnya ya sudah. Kira-kira ini kan terdiri dari kationnya Mg2+. Kemudian anionnya adalah imin. Kationnya akan terreduksi langsung menjadi Mg. Anionnya akan teroksidasi langsung menjadi I2. Jadi jawabannya yang A. 83. Gas berikut yang hanya dapat dibuat melalui proses elektrolisis lelehan garamnya adalah. Oke, kita lihat yang mana hanya dibuat melalui proses elektrolisis lelehan garamnya. Cl2, Br2, I2 itu kan hasil oksidasi dari imin ya. Kalau Cl2 berarti hasil oksidasi dari Cl-, dan dia bisa melalui dapat melalui elektrolisis larutan ya, juga bisa. Kemudian Br2 dari Br-. Kalau I2 berarti dari I-. Kemudian H2 berarti dari H+. Kemudian F2 berarti dari F-. Nah, yang tidak, ini hasil semuanya adalah hasil dari, yang ini hasil dari oksidasi. Nah, ingat aturannya yang kalau anionnya adalah sisa asam oksidan F- untuk larutan ya. Aturan untuk larutan, kalau anionnya adalah sisa asam oksidan F-, yang teroksidasi adalah air. Itu aturan yang di larutan. Sehingga untuk memperoleh F2 tidak bisa melalui elektrolisis larutannya, karena yang teroksidasi adalah air. Jadi kalau misalnya F- itu dari larutan, yang teroksidasi adalah air. Sehingga F2 tidak bisa diperoleh dari elektrolisis larutan garamnya. Dia bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan garamnya. Itu yang A jawabannya. 85. Hasil yang diperoleh dalam elektrolisis larutan kalium nitrat adalah, ya seperti biasa kita uraikan, dia menjadi kation dan anionnya. KNO3 terurai menjadi kation K+, dan anionnya adalah NO3-.
Kalau tidak disebutkan elektrodenya apa, berarti anggap inert. Oke, kita analisa ya. K+ itu berarti golongan 1A, 2A, berarti dia masuk golongan 1A. Di katode yang tereduksi pilihannya 2, yaitu air atau kationnya. Karena kationnya golongan 1A, maka siapa yang tereduksi? Reduksi air. Jadi ini adalah reduksi air. Oke, kemudian NO3- karena dia sisa asam oksi, berarti oksidasi apa? Oksidasi air. Ya udah. Kalau reduksi air berarti reaksinya apa? Jadi di katode reaksinya adalah 2H2O. Kalau reduksi berarti gasnya H2 menghasilkan H2. H2 itu temannya 2O-. Ya. Kemudian berarti tambah 2 elektron di kiri. Kemudian di anode berarti oksidasi air 2H2O teroksidasi menjadi H2. Teroksidasi menjadi O2. O2 itu temannya 4H+, berarti tambah 4 elektron. Oke, berarti pilihan jawabannya adalah di katode berarti gas H2, kemudian di anode adalah gas O2. Jawabannya D. 86. Pada elektrolisis larutan garam logam alkali dan alkali tanah 1A atau 2A, itu kan aturannya yang tereduksi adalah air, bukan logamnya, bukan kationnya. Nah, hal ini disebabkan reduksi ion logam alkali dan alkali tanah itu yang mana? Ini disebabkan karena jawabannya adalah yang lebih kecil daripada E0 reduksi H2O, sehingga yang tereduksi adalah air karena E0 reduksi alkali dan alkali tanah lebih kecil daripada E0 reduksi H2O. Itu jawabannya yang A. Soal 87, perhatikan bagian percobaan berikut. Ini adalah elektrolisis dari larutan Ki. Perubahan yang dapat diamati di ruang katode adalah jadi langkah pertama adalah kita harus mengetahui reaksi yang terjadi di anode dan katode. Ki terurai menjadi K+ dan I-. Karena tidak disebutkan elektrodenya apa, berarti anggap inert. K+ berat dia termasuk golongan logam 1A, berarti yang tereduksi adalah air. Jadi reduksi air di katode. Kemudian di anode I-. I- itu di anode pilihan ada 3 yang teroksidasi, bisa elektrodenya anggap ini PT misalnya inert. PT nggak mau, pilihannya 2 anion atau air. Kalau imin berarti dia mau teroksidasi, berarti iminnya teroksidasi. Oke, kita tuliskan reaksi di katode berarti reduksi air 2H2O tereduksi. Kalau tereduksi itu berarti gasnya H2. H2 itu temennya adalah 2OH- tambah berapa elektron supaya setara kiri kanan? Ya berarti tambah 2 elektron di kiri. Ya, ini di katode. Hasilnya terbentuk gas H2 dan OH-. OH- itu basa. Nah, basa bisa dilihat dari indikator. Biasa pakai PP, pakai lakmus atau yang lain-lain ya. Jadi terbentuk basa. Kemudian di anode berarti reduksi oksidasi. Di anode oksidasi imin berubah menjadi I2 supaya setara. Ini kanan 2 berarti kiri 2, ditambah 2 elektron. Ini terbentuk larutan yodin. Nah,
yodin ya, gas yodin. Dia berwarna agak-agak coklat-coklat gitu. Dia bisa diuji dengan menambahkan amilum. Amilum itu bisa pakai tepung ya. Amilum ditambah I2, nanti hasilnya ciri-cirinya dia jadi biru gitu. Ciri-cirinya biru. Kemudian kalau basa pakai lakmus jadi biru lakmusnya. Kemudian pakai PP nanti terbentuk warna merah. Kalau pakai PP warnanya merah. Ditetesin PP, larutannya akan menjadi merah. Oke. Nah, ini di anode dan ini di katode. Coba dari jawaban A, B, C, D, E mana yang betul? Di katode berarti di sini ya. Katode larutan menjadi biru. Nah, di sini ada amilum, ditambahkan amilum dan ditambahkan PP. Oke ya. Kalau ditambahkan PP berarti nanti hasilnya merah, merah di katode. Kemudian di anode akan menjadi biru, merah di katode, anode biru. Berarti jawabannya yang C. (88) Pada penyepuhan logam, hal berikut yang benar adalah penyepuhan logam itu berarti ada endapan yang menempel di logam. Nah, berarti terjadi peristiwa reduksi. Reduksi itu berarti adanya di mana? Di katode, ya. Logam yang akan disepuh berarti adanya di mana? Pasti di katode. Nah, di sini. Itu nah kayak gini. Misalnya nih kita gambarkan. Ini anode, ini katode. Katodenya itu harus misalnya kita mau menyepuh sendok yang terbuat dari besi. Kita pengen lapisin dengan tembaga. Maka di sini biasanya elektrode anodenya, ini anodenya. Anodenya kita pakai Cu. Cu-nya nanti akan teroksidasi menjadi Cu2+ di anode. Kemudian di katode reaksinya Cu2+ akan menempel di ini, di logam Fe ini menjadi Cu. Sehingga nanti Fe, misalnya kita mau lapisin sendok, sendoknya akan dilapisi oleh logam Cu yang mengendap di katode. Logam yang akan kita sepuh atau zat yang akan kita sepuh kita taruhnya di katode. Itu ya. Jawabannya berarti adalah B. Logam yang akan disepuh diletakkan di katode.